Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ustadz Rojak akan selalu berpesan mengingatkan untuk diri Ustadz Rojak sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian bahwasanya kita harus selalu melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, jangan lupa itu selalu harus kita lakukan. Ya, kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama kita mengenal Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadikan utusan Allah untuk Bani Israel. Nama istri Nabi Zakaria adalah Isya, ya, yang masih saudari dari Hannah. Hannah adalah istri Imran yang saat itu dipandang sebagai ulama besar di Bani Israel. Sebagai nabi ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah 1. Amanah. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sangat menjaga amanah yang diterimanya. Hal ini terbukti ketika Nabi Zakaria dititipi oleh saudaranya Imran, anak perempuan yang bernama Maryam, untuk beribadah di Baitul Maqdis. Sebelum lahirnya Maryam, orang tua Maryam yaitu Imran dan Hannah bernazar jika mereka memiliki keturunan maka mereka akan membawanya ke Baitul Maqdis agar beribadah dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari itu tiba, Maryam akhirnya dititipkan kepada Nabi Zakaria sebagai pemimpin Baitul Maqdis. Nabi Zakaria menerima Maryam dan membuatkannya sebuah kamar. Kamar itu berada di mihrab beliau sebagai tempat beribadah kepada Allah. Dengan begitu, Nabi Zakaria bisa selalu mengawasi Maryam setiap saat. Suatu waktu Nabi Zakaria dan istrinya terkejut ketika mereka hendak memberikan makan dan minum kepada Maryam. Mereka melihat banyak makanan dan minuman sudah tersedia. Nabi Zakaria pun bertanya, dari mana asal makanan tersebut? Maryam menjawab, makanan yang ada di kamar ini adalah makanan pemberian Allah, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria pun percaya karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kamar Maryam tanpa seizin dari Nabi Zakaria. Selanjutnya adalah tidak putus asa. Keteladanannya Nabi Zakaria tidak putus asa. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Nabi Zakaria di usianya yang sudah tua. Nabi Zakaria dan Isya istrinya belum mendapatkan anak laki-laki yang mereka dambakan sebagai penerus dakwahnya. Rasa untuk memiliki seorang anak semakin besar ketika Nabi Zakaria memelihara dan melihat kesalehan Maryam. Walaupun Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua, beliau tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa meminta keturunan yang diharapkan. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria adalah qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira bahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya.
Artinya dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Quran Surah Maryam ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kegigihan dan keikhlasan yang Nabi Zakaria tunjukkan ketika berdoa dan berzikir akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bil gulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadzalik qala rabbuka wa huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a." Artinya Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Quran Surah Maryam ayat 7 sampai dengan ayat 9. Istri Nabi Zakaria pun hamil dan dikaruniai seorang putra pertamanya di usia yang sudah tua. Yang kedua, kita akan bahas tentang tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi tanda-tanda kalau beliau akan mendapatkan putra. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya dengan memberikan tanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nas salasa layalin sawiyya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyah." Artinya dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." Quran Surah Maryam ayat 10 sampai dengan ayat 11. Setelah Nabi Zakaria alaihissalam mendengarkan firman Allah tersebut, tanda yang dijanjikan Allah pun datang. Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam, padahal beliau dalam keadaan sehat. Sejak saat itu selama 3 hari, jika Nabi Zakaria alaihissalam keluar dari mihrab dan menemui kaumnya untuk beribadah hanya dengan memberi isyarat saja. Setelah tanda-tanda tersebut muncul, Nabi Zakaria pun yakin bahwa Allah akan mempermudah proses hamil sampai bersalin istrinya. Karena jika melihat keadaan istri Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya akan kesulitan dan berbahaya jika harus melahirkan di usianya yang sudah tua. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Istri Nabi Zakaria melahirkan seorang anak laki-laki yang akan meneruskan perjuangan ayahnya, Nabi Zakaria. Anak laki-laki itu diberi nama Yahya, sebagaimana yang Allah firmankan yang artinya hidup. Nabi Zakaria sangat bahagia dan senang melihat bayi pertamanya yang di kemudian hari sudah ditakdirkan sebagai penerus nabi-nabi sebelumnya. Itulah penjelasan mengenai Nabi Zakaria alaihi salam. Oleh karenanya kalian mengerjakan latihan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 104. Kerjakanlah di buku paket. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan
membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam putra Nabi Zakaria. Nabi Yahya alaihissalam juga diangkat oleh Allah sebagai utusan Allah sama seperti ayahnya. Nabi Yahya alaihissalam memiliki wajah yang tampan, cerdas, rajin ibadah, berbakti kepada orang tua. Dirinya tidak pernah berbuat maksiat dan dosa lainnya sehingga kesuciannya terjaga sampai beliau wafat. Tidak seperti kebanyakan anak kecil lainnya, Nabi Yahya tidak suka bermain. Beliau lebih suka memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti langit dan bumi. Setiap kali beliau memikirkan semua ciptaan Allah, beliau selalu merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sangat merasa takut dan berhati-hati dalam berperilaku. Nabi Yahya alaihissalam kecil pernah meminta kepada orang tuanya untuk dibuatkan baju. Baju yang diinginkan Nabi Yahya saat itu adalah baju yang sama dipakai oleh orang sufi ketika beribadah, yang terbuat dari kain wol. Mendengar permintaan Nabi Yahya kecil, Nabi Zakaria alaihissalam terkejut. Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada putranya tentang alasan meminta baju seperti itu. Nabi Yahya kecil menjawab bahwa ada anak yang lebih kecil dari dirinya telah meninggal dunia. Nabi Yahya takut ketika dia dipanggil Allah, beliau belum mengumpulkan bekal yang cukup karena untuk urusan ibadah tidak mengenal anak kecil atau orang tua. Mati itu bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mendengar jawaban putranya, Nabi Zakaria alaihissalam sangat senang dan bangga atas kepintarannya. Nabi Zakaria langsung membuatkan baju seperti yang diminta. Selanjutnya, Nabi Yahya kecil memakainya dan segera beranjak beribadah, pergi untuk beribadah kepada Allah di Baitul Maqdis yang seperti dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah mengisahkan Nabi Yahya kecil yang terjaga dari dosa, berbakti kepada orang tua, tidak sombong, selalu mendapatkan kasih sayang, pintar dan cerdas dalam memahami kitab suci Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya." Artinya, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran surah Maryam ayat 12 sampai 13. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron 'asiyya wa salamun alaihi yauma ulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Artinya, dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran surah Maryam ayat 14 sampai ayat 15. Selanjutnya mengenai perjuangan dan wafatnya Nabi Yahya alaihissalam dan ayahnya. Pada masa Nabi Yahya ada seorang raja yang berkuasa yang bernama Herodus. Rajanya bernama Herodus. Ia hidup di istana bersama istri dan anak perempuan tirinya yang sangat cantik. Kecantikannya membuat ayah tirinya, Herodus, raja yang saat itu berkuasa, tertarik ingin menikahi anak tirinya yang cantik tersebut. Niat Herodus yang ingin menikahi anak tiri bertentangan dengan ajaran yang tertulis dalam kitab Taurat dan Zabur. Hukum mengawini anak tiri adalah haram, akan tetapi Raja Herodus tidak mempedulikan larangan tersebut dan terus ingin melaksanakan niatnya. Mendengar niat Raja Herodus tersebut, Nabi Yahya alaihissalam marah dan langsung memperingatkan agar
Herodes mengurungkan niatnya untuk menikahi anak tirinya karena perbuatan itu dilarang agama dan akan mendapat laknat dari Allah. Mendengar larangan dari Nabi Yahya alaihissalam, Raja Herodes sangat marah dan tersinggung. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nabi Yahya alaihissalam dan memasukkannya ke dalam penjara. Di dalam penjara, Nabi Yahya melakukan sholat dan terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yahya berada dalam penjara, anak perempuan tiri Herodes masuk dalam penjara. Ia ingin melihat langsung wajah Nabi Yahya. Setelah melihat ketampanan Nabi Yahya alaihissalam, perempuan tersebut mendekatinya serta menggodanya. Nabi Yahya mengusir perempuan tersebut dengan tegas. Merasa hina dan tersinggung, akhirnya perempuan tersebut bekerja sama dengan ayah tirinya, Raja Herodes, untuk membunuh Nabi Yahya. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh dengan cara yang kejam oleh Raja Herodes. Raja Herodes telah membuat Nabi Zakaria sangat marah dan mengutuk Raja Herodes dan pengikutnya. Mendengar ancaman dan amarah Nabi Zakaria, Raja Herodes dan pengikutnya langsung mencari Nabi Zakaria dan langsung membunuhnya seperti mereka membunuh Nabi Yahya putranya. Akhirnya kedua nabi utusan Allah itu meninggal terbunuh dan mati syahid. Allah sangat murka atas kematian kedua utusannya tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan selanjutnya kalian mengerjakan latihan uji diri 3 yang terdapat pada halaman 107. Kerjakanlah juga di buku paket hingga tuntas. Dapatkan dan kirimkan melalui WhatsApp berupa foto. Baik anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.